Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update. Saudara, pencarian korban tanah longsor dan evakuasi di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan memasuki hari keempat. 300 personel gabungan bersama sukarelawan kini fokus mencari di 3 titik lokasi. Ini adalah pantauan udara di mana sejumlah petugas terus mencari korban tanah longsor. Salah satunya yakni di titik paling terdampak longsor yang berada di area rumah sekretaris Desa Kasimpar. Lokasi ini masih menjadi titik pencarian utama. 3 unit alat berat dikerahkan untuk bisa membuka akses menuju lokasi tanah longsor. Tim gabungan juga mengerahkan anjing pelacak untuk bisa mencari korban yang diperkirakan masih ada di reruntuhan bangunan. Di hari keempat pencarian pada hari Jumat pagi, di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, petugas gabungan kembali menemukan korban tewas yang diyakini adalah remaja perempuan yang selama 3 hari sebelumnya dinyatakan hilang. Satu jenazah itu diduga adalah Aurel, anak perempuan dari sekretaris Desa Kasimpar, dan berhasil ditemukan sekitar 300 meter di dekat rumahnya di areal persawahan. Ini kita berhasil menemukan almarhumah Aurelia Siva Zara, putri dari Pak Carik, Pak Sekdes. Alhamdulillah, mudah-mudahan tinggal 3 lagi ini bisa hari ini kita selesaikan. Itu ditemukan di titik mana itu, Dan? Kalau informasi dari yang di lapangan itu dekat yang posisi terakhir kemarin, berarti kurang lebih sekitar 300 meter dari rumah Pak Carik, bukan di area persawahan setelah jalan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita terkait bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Presiden Prabowo meminta BNPB bergerak cepat membantu pemerintah daerah dan korban bencana. Prabowo menegaskan bantuan harus cepat dan tepat sasaran ke para korban. Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa. Saya sudah tugaskan langsung Kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi membantu pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk meyakini bahwa segera ada tindakan bantuan dan semua bantuan harus cepat dan tepat sasaran. Setelah berhari-hari menanti, proses pencarian membuahkan hasil. Meski kini hanya bisa pasrah melihat anggota keluarganya jadi salah satu korban bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di hari keempat ini, proses pencarian makin dipersempit. Fokusnya di dekat rumah Carik, sekretaris Desa Kasimpar. Desa terdampak paling parah bencana longsor yang disinyalir sejumlah korban masih hilang di lokasi ini. Kepada titik yang memang diduga ya, yaitu area rumah Pak Carik, kemudian di Alo Cafe dan di Pertamini. Itu adalah lokasi memang yang kita fokuskan di situ untuk hari keempat ini. Sehingga kita tim gabungan bisa lebih sempit dan kemungkinan ditemukannya korban akan lebih besar lagi. Sebelumnya, salah satu keluarga korban yang berada di posko mengaku jenazah yang ditemukan adalah pamannya yang pada saat longsor tengah berteduh di rumah sekretaris desa. Lokasi sawah. Jauh dari rumah Pak Carik, jauhnya berapa meter? Ya, sekitar 200 meter. 200 meter. Besar ya? Berteduh. Berteduh di sana kemungkinan besar. Itu saat itu pulang kerja atau apa itu? Itu habis kondangan. Selain menggunakan alat berat, tim SAR gabungan juga mengerahkan water jet untuk mengalirkan lumpur yang menutupi area pencarian.
sehingga mempermudah petugas mencari korban yang masih tertimbun material longsor. Di area yang cukup sulit, anjing pelacak pun juga dikerahkan. Hingga Jumat pagi, 24 jenazah telah ditemukan, sementara 2 orang lainnya dinyatakan masih hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terbaru pencarian korban longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah disampaikan jurnalis Kompas TV ada Jinawi Rana dan juru kamera JBR Roy. Selamat sore Jinawi, sampai dengan sore hari ini ada berapa korban yang sudah ditemukan dan juga berapa korban yang masih dicari? Ya baik Maidov, hingga sore hari ini, dari pagi hingga sore hari ini, tim evakuasi yang terdiri dari gabungan SAR, TNI, Polri dan juga relawan berhasil menemukan setidaknya 3 jenazah yang 1 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan juga sudah kembali ke rumah duka, sementara 2 lainnya ini masih sedang dalam proses evakuasi. Nah 2 korban atau 2 jenazah ini masih terhimpit begitu di material reruntuhan dari longsor dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Perlu diketahui juga Maidov bahwa proses evakuasi ini masih terus berlanjut karena karena ini prosesnya cukup sulit mengingat bahwa medannya ini juga cukup sulit. Selain itu material-materialnya juga tidak hanya berasal dari tanah dan juga dari batuan tapi juga pepohonan seperti itu Maidov. Jadi artinya dari 4 hari selama pencarian ini sudah terkumpul setidaknya data yang kami dapatkan adalah 25 korban meninggal dunia ataupun jenazah. Namun 23 diantaranya ini memang sudah diidentifikasi, namun 2 lainnya ini masih dalam proses evakuasi. Sehingga sampai saat ini masih ada 1 korban yang hilang. Begitu Maidov. Oke. Kemudian sampai kapan nanti proses pencarian berlangsung? Kendalanya selain tadi ada reruntuhan, kemudian material longsor, apalagi salah satu kendalanya? Di sana juga sedang hujan ya? Iya Maidov, jadi memang ini merupakan salah satu kendala yang ada di sini, yakni adanya kabut dan juga hujan. Walaupun tadi sempat disebutkan oleh tim SAR bahwa sudah dilakukan modifikasi cuaca, namun ini ternyata masih terjadi hujan pada pukul 1 siang hingga kini jam setengah 4 sore. Nah ini saat ini kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan untuk melakukan evakuasi sehingga beberapa tim tadi kami melihat bahwa sudah ditarik kembali. Nah, untuk lebih lengkapnya Maidov saya akan memberikan wawancara kami yang sudah kami lakukan wawancara tadi dengan Bapak Budiono selaku Kepala Kantor Basarnas Semarang. Ya, untuk hari ini seluruhnya berarti kita menemukan 3 orang korban, yang satunya tadi pukul 8 sudah berhasil dievakuasi atas nama Aurel ya. Kemudian yang 2 korban ini masih dalam proses evakuasi sampai sekarang masih belum selesai karena masih tertimpa oleh bangunan dan reruntuhan ataupun material daripada longsoran tadi itu. Ya begitulah saudara, wawancara kami dengan Bapak Budiono selaku Kepala Kantor Basarnas Semarang. Memang pada hari ini proses evakuasi sudah dilakukan namun terkendala di lapangan akibat adanya reruntuhan dari material longsor yang memang elemennya cukup banyak dan ini cukup menyulitkan para tim relawan dan juga tim evakuasi untuk bisa mengevakuasi korban. Setidaknya ada 2 jenazah yang ditemukan namun masih belum bisa diidentifikasi karena masih belum bisa dievakuasi seperti itu. Sementara tadi 1 jenazah sudah bisa berhasil diidentifikasi dan sudah dibawa ke rumah duka. Sementara itu untuk hari ini sendiri memang ditarik relawan karena cuaca saat ini tidak mendukung. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini terjadi kabut dan juga hujan yang
bisa menyulitkan para relawan untuk melakukan evakuasi, dan jika dipaksakan ini justru akan membahayakan para tim dan juga relawan, dan harus ditarik kembali dan evakuasi harus dilanjutkan esok hari begitu. Walaupun masih ada korban yang masih ada di sana, namun ini memang harus ditarik kembali tim relawan karena akan membahayakan bagi relawan dan juga tim evakuasi. Perlu diketahui juga ini merupakan hari keempat evakuasi, dan untuk operasi tanggap darurat bencana ini memang akan dilakukan 7 hari, dan ini merupakan hari keempat sehingga masih ada 3 hari ke depan untuk bisa mengevakuasi korban dan mencari satu lagi korban yang hilang. Begitu Maidov. Jurnalis Kompas TV, Gina Wirana dan juga juru kamera JBR Roy melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, longsor juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. 2 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pencarian korban. Eskavator dikerahkan untuk mengangkat material longsor dengan ketinggian mencapai 10 meter. Sempitnya lokasi longsor menyulitkan tim penyelamat membongkar material longsor. Sebelumnya, sebuah rumah tertimbun longsor di Desa Sambirejo kemarin. 2 korban tewas ditemukan petugas. Banyak material yang terbawa mengarah ke barat. Jadi material luncuran itu material luncuran longsor ini tidak hanya meluncur ke bawah, tapi kalau saya amati sekilas ini yang di rumah ini berupa pancake, jadi menekan ke bawah. Kedalaman material, Mas? Di titik yang di set area ini sekitar 5 sampai 8 meter.